namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Seriku tak mengerti, seriku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Katakan dengan segenap hatimu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, dan Tuhan genapi karyamu. Katakan ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, genapi karya. Angkat tanganmu, katakan ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Haleluya, haleluya. Iya Tuhan, Kau Allahku. Angkat suaramu, naikkan syukurmu. Urabataka karalaba sikaka yaralaba ya sanda. Urabataka
karalabasi. Kuyaralabakana mota saka karalabasi kina kata kakaralabasana. Urabataka kayaralabasana. Kurikina kota kakaralabayasana karalabayasi karalabaralabasana. Amin, amin, amin. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Saudara saja katakan dia buka jalan. Angkat hatimu. Amin. Dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan, dia buka jalan. Katakan sekali lagi, dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Naikkan syukurmu, angkat hatimu. Yarala, yarala, yaralamu. Inaramu, yarala, yaralamu. Amin, 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 amin. Amin. Yarala, barala, barala, bayasan, yaralamu. Yarala, bayasi, yarala, bas, yarala, barala, barala, bayaramu. Amin, amin, amin. Lawat kami Tuhan. Lawat kami, ya Bos, ya Nalamu. Kira bataka karalabaya sanda, kuri kita kakaralabasi. Ya rabarabarabaralabaya sika karalabasanda. Urababababababaralabasi. Ya rabarabasanda ralabas. Ya rabakana mota kakaralabasanda. Ya ralabasi. Ya ralaba, ya ralaba, ya Bos. Ya rala, ya rala, ya rala, Bos. Ya rala, ya rala, ya
Santa. Tiada basi. Kau hebat Tuhan. Engkau Allah yang besar bagi kami Tuhan. Urabata karala baya Santa. Tiada la baya sika karala baya Santa. Yang Allah Israel, yang ada di atas di langit, yang ada di bawah di bumi, yang mengikat perjanjian kudus bagi umat-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami mengangkat hati kami mengangkat jiwa kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Kiara baralaba ya Santa, kiara baralaba sika kaya ralaba Santa ralaba Santa. Kurikata kakaralaba ya si, kiara baralaba ya Santa karalaba ya Santa. Makasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tanda di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Yes, Lord, yes, Lord. Kiara la masih, kiara la bayasan. Kurikina kakara la bayasan. Makasih Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
setiamu kekal selamanya. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Kita bangkit berdiri. Biarpun gunung-gunung beranjak. Bisa? Jangan terlalu tinggi. Gunung beranjak, tangga bukit pun bergoyang, namun kasih setia akan beranjak bagiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak bagiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah. Sebentar, Bapak. Ya. Oke, mulai dari awal. Yang kenyang, yang baru buka puasa, supaya turun semuanya ya. Yang mulai dari awal. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak, tak akan goyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak bagiku. Siap-siap. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah. Yang saudara saja tak akan beranjak. Demikianlah. Yang sekali lagi yang tak akan. Yang mengasihiku, yang mengasihiku. Tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Saya kasih kesempatan kalau ada yang mau bersaksi. Pertolongan Tuhan, kalau saudara ada yang mau bersaksi. Kayaknya saya lihat Ibu Akim udah mulai pakai masker, dia mau maju ke depan bersaksi. Tepuk tangan. Ayo Bu Akim. Ayo cepet. Ya kesaksian Tuhan sembuhkan. Wah, jadi buka jalan. Ayo cepetan. Ayo cepat. Dituntun Nas, dituntun Nas. Tuntun Nas. Kesaksian gimana Tuhan sudah sembuhkan. Ayo cepat, tepuk tangan yang kencang. Cepetan. Kau macai aja berani kok. Yang lain ada? Yang mau bersaksi? Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya. Ada? Ada Sumi? Gak ada. Gimana kalau Tuhan tolong terus gak mau bersaksi sih? Gak ada? Kalau gak ada, ya kita berdoa untuk firman Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih buat perbuatan. Terima kasih buat kasih anugerah Tuhan.
Kami musiamkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi saksi yang hidup bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, ada jalan-jalan di depan yang kami tidak mengerti. Tapi ketika kami pegang firman, sekalipun jalan yang kami tidak mengerti, tapi tongkat dan gadang ada dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran. Hanya dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Saya serahkan. Selami. Kita akan ambil ayatnya dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Cuman karena panjang, saya rasa tidak usah dibaca, saya ringkas aja. Jadi ayat ini bercerita tentang 3 saudara, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus. Ketiga orang ini adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus. Kenapa saya katakan dekat dengan Yesus? Karena Maria adalah salah satu perempuan yang meminyaki kaki Yesus ketika Tuhan datang dan menyeka dengan rambutnya. Berarti antara Maria dengan Yesus memiliki hubungan yang dekat. Nah, ketika Yesus ada apa? Ketika Maria, Marta, jadi ada orang dikirim kepada Yesus untuk kasih tahu, Yesus, saudaranya Maria yang namanya Lazarus ini sakit dan meninggal dunia. Kemudian Lazarus dikubur. Tetapi yang saya ingin bahas hari ini adalah ada hal menarik dari ayat-ayat. Ada 2 hal menarik yang saya pelajari dari ayat ini. Kita buka di kisah Yohanes 11 ayat keempat. Hal menarik yang pertama yang saya dapat ketika saya baca dari ayat ini adalah di pasal keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ayat ketiga. Ayat ke-6, maaf. Yohanes 11 ayat ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Saya hanya berpikir gini loh, kenapa menurut saya hal ini menarik? Yesus dengan Maria memiliki hubungan dekat. Kalau saya misalkan kayak kemarin waktu papa saya sakit terus sempat meninggal, saya sempat telepon tante langsung datang gitu loh. Tante, papa saya sakit dan saya sudah mau meninggal gitu kan. Dan ketika papa saya meninggal, tante langsung datang ke rumah karena saya nggak tahu harus ngapain karena dia meninggalnya di rumah. Tetapi kenapa Yesus ketika dikirim orang dikasih tahu, Tuhan Yesus itu Lazarus sakit dan sudah meninggal, tapi Yesus bukan cepet-cepet datang gitu ke tempatnya Maria berada. Tapi yang dia lakukan apa? Dia malah tinggal 2 hari lagi gitu loh di tempat dia berada gitu loh. Nah, kenapa gitu? Kalau menurut saya ini hal yang menarik. Dan ketika saya cari tahu, ternyata kalau orang Yahudi itu memiliki kepercayaan kalau orang meninggal itu rohnya itu masih ada selama 2 hari. Jadi dalam arti gini, jadi selama 2 hari itu ketika saya misalkan meninggal, roh saya itu masih ada di sekitar tubuh saya selama 2 hari. Jadi kemungkinan roh saya kembali ke tubuh saya itu sangat besar gitu loh. Nah, itu sebabnya kenapa Yesus tidak mau langsung datang. Dan dikatakan di ayat ke-15, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, Yesus malah nunggu supaya apa? Supaya ketika Yesus membangkitkan Lazarus itu menjadi suatu hal yang mujizat. Tapi ketika Yesus dikasih tahu, Yesus Lazarus sakit, terus dia meninggal, terus Yesus datang segera. Lalu dia membangkitkan Lazarus, apakah itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa? Enggak, karena orang Yahudi mempunyai kepercayaan seperti itu. Oh, kalau Yesus bangkitin dalam waktu yang singkat, dalam waktu 2 hari, itu memang wajar karena roh mereka masih ada di sekitar tubuh mereka. Tapi Yesus sengaja tinggal 2 hari, hari ketiga dia baru berangkat ke tempat, yaitu di Betania, tempatnya Maria. Nah, supaya apa? Supaya kejadiannya dahsyat, yaitu Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, kalau yang kita tidak mengerti, kita berpikir gini loh, kok jalannya Tuhan tuh bingung loh.
Kenapa Tuhan nggak langsung gitu loh? Tapi ketika kita mengenal Tuhan kita mengerti Dia, kita tahu ternyata Tuhan ini ingin menyatakan kuasa dan mujizatnya. Kalau langsung terjadi saat itu tidak akan seheboh, maksudnya tidak akan seheboh ini loh kebangkitan Lazarus. Nah, hal kedua yang saya tangkap dari pembelajaran kitab Yohanes 11 ini adalah perbedaan sikap antara Marta dan Maria. Kita baca di ayat Yohanes 11 ayat 21 sampai 24. Mungkin saya bisa bacakan. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Nah, sebenarnya kisah ini Marta sama Maria sebenarnya juga tidak memahami jalan yang Tuhan sediakan atas hidup mereka. Tetapi ada perbedaan menarik antara sikap dari Marta dengan Maria. Bagaimana respon mereka terhadap rencana Tuhan terhadap jalan Tuhan yang mereka tidak mengerti dan tidak mereka selami. Kalau Marta dikatakan ketika Yesus datang dia lari-lari. "Yesus, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku nggak akan mati." Terus Yesus bilang gini, ini versinya saya gitu kan, "Tenang aja, saudaramu akan bangkit." "Oh iya, aku tahu dia akan bangkit pada waktunya akhir zaman, waktu orang-orang bangkit," gitu loh. Marta nggak mengerti kalau Yesus itu adalah Allah yang mampu membangkitkan, mampu melakukan kuasa gitu. Sikap dia apa? Karena dia tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan, dia tidak mengerti pikiran Tuhan, dan dia tidak tahu bagaimana respon yang seharusnya ketika bertemu Tuhan. Tetapi beda dengan Maria, dikatakan di Yohanes 11 ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungguhlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maskullah hatinya, ia sangat terharu. Nah, perbedaannya adalah apa? Maria tahu respon yang baik, respon yang seharusnya dia kerjakan ketika dia bertemu Yesus. Ketika dia dengar Yesus datang, yang dia kerjakan apa? Dia lari lalu tersungkur di kaki Tuhan sambil menangis dan berkata, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku nggak akan mati." Itu perbedaannya gitu. Kalau Marta dia lari cuma ngomong sama Yesus gini, "Yesus, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku nggak akan mati," gitu loh. Terus Yesus bilang, dia nggak mati, dia pasti bangkit. Iya nanti, aku percaya. Dia tidak menangkap respon yang seharusnya. Tapi kalau Maria kerjakan apa? Dia lari, dia tersungkur di kaki Tuhan, dia menangis. Dan itu yang membuat hati Tuhan maskul. Hati Tuhan sedih gitu. Apa yang Maria kerjakan? Maria itu apa ya? Dia juga tidak mengerti jalannya Tuhan atas bangkit dari Lazarus, tapi dia tahu bagaimana caranya menggerakkan hati Tuhan sehingga hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Sehingga apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan mengerjakan, dia membangkitkan Lazarus. Itu perbedaan yang saya tangkap dari kisah yang saya baca ini. Nah, kenapa sih jalannya Tuhan kok ribet ya? Jalannya Tuhan tuh bisa nggak terselami oleh kita. Saya mau katakan jalannya Tuhan itu tidak terselami karena apa? Karena dia Tuhan, dia itu Allah loh. Di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 katakan, Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 katakan, "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib." Artinya apa? Karena dia Allah. Karena tidak pernah ada seorang manusia pun bisa menenun kita di perut ibu kita kecuali Tuhan. Artinya apa? Dialah Tuhan, dialah Allah, dia pencipta segala sesuatu. Seperti saya ambil contoh yang sederhana seperti seorang penulis. Ketika seorang penulis menuliskan sebuah cerita, komik atau cerpen, tokoh yang dia tulis, dia ngerti nggak sih pikiran dari penulis? Nggak ngerti. Dan kalau penulis itu ceritanya terlalu mudah untuk dipahami, terlalu mudah gini loh,
gue baca penulis si A, gue udah tahu nih ceritanya pasti begini, gini kejadian, nggak pernah berubah. Orang tertarik nggak untuk baca? Orang punya niat nggak menggebu-gebu untuk membeli atau membaca novel tersebut? Nggak ada. Nah Tuhan pun demikian. Tuhan adalah penulis hidup kita. Dia yang sudah merancangkan kita ketika kita belum lahir, kita baru ditenun di dalam perut ibu kita. Dia sudah merancangkan hari depan kita loh. Maksudnya ke depannya Sally ini seperti ini, begini. Dia sudah merancangkan segala sesuatu. Dia sudah menulis kisah dari hidup kita. Kisah Sally berbeda dengan kisah Aaron, berbeda dengan kisah Santi, berbeda dengan Mila. Masing-masing punya kisah yang berbeda. Dan Tuhan adalah penulis yang hebat. Itu kenapa maka jalannya tidak terselami. Karena otak kita ini terlalu kecil loh untuk memahami rencana dan rancangan Dia terlalu besar atas hidup kita gitu loh. Nah, alasan kedua adalah kenapa jalannya nggak terselami. Karena Tuhan mau kita belajar melibatkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Kadangkala kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melibatkan Tuhan ketika apa? Ketika kita mengalami masalah, ketika kita susah, biasanya kita baru ingat Tuhan. Tapi ketika kita diberkati, kita ada di zona nyaman, kita lagi enak, kadang-kadang kita ngambil keputusan yang tidak melibatkan Tuhan. Ketika salah keputusan baru cari Tuhan. Tuhan, gimana ini? Aku dalam masalah begini karena aku salah membuat keputusan. Nah Tuhan gak mau seperti itu. Maka Tuhan gini, kalau kamu tahu jalanku terlalu mudah dipahami, kamu gak butuhin aku loh. Benar gak? Kalau kita tahu kita ke depannya mau begini-gini, kita perlu Tuhan gak perlu. Kita bisa kendaliin hidup kita sendiri. Kita mau begini-begini, kita bisa kendalikan. Tetapi karena kita tidak mengetahui jalannya, karena jalan Tuhan tidak terselami, membuat kita apa? Kita ini harus cari Tuhan. Kita harus melibatkan Tuhan dalam segala perkara di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita orang-orang percaya. Ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Coba kita baca di Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Ini berbicara tentang angin ribut yang diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun takut kepadanya. Dari kisah ini kita menangkap pembelajaran apa? Murid-murid Yesus dan Yesus naik ke perahu dan ke tengah danau. Dan sekonyong-konyong itu artinya apa? Tiba-tiba ada angin ribut. Nah, saya percaya murid Yesus ini kan seorang nelayan. Gak mungkin nelayan tidak bisa mengendalikan kapal, betul gak? Dia pasti tahu bagaimana caranya mengendalikan kapal ketika ada badai, ketika ada angin ribut. Nah, mungkin juga dalam kisah ini dia sudah terkena angin ribut, dia masih berusaha mengendalikan badai, sampai akhirnya mereka tidak mampu lagi mengendalikan kapal mereka baru bangunin Yesus. Nah, ini cerita ini mirip dengan kehidupan kita. Seringkali kita seperti itu. Ketika ada badai, ketika ada masalah, kita mencoba mengatasi dengan keputusan kita sendiri. Kita tidak mau melibatkan Tuhan dalam masalah kita, dalam keputusan kita buat sendiri. Akhirnya keputusan yang kita buat membuat kita tidak lebih baik, malah semakin mungkin semakin parah. Karena pada saat melayani para murid Yesus mencoba mempertahankan kapal, mungkin kan anginnya kencang, airnya sampai masuk ke ini, sudah diserokin, masih lagi, sampai akhirnya mereka harus membangunkan Yesus. Ini pembelajaran buat kita. Seringkali kita juga seperti murid-murid Yesus. Kita sering tidak mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, keputusan kita. Tetapi ketika sudah ada masalah yang mendesak, kita baru bangunin Yesus. Baru kita paksa Yesus untuk terlibat dalam hidup kita. Dalam keputusan, dalam masalah kita harus gimana nih Tuhan? Itu yang saya pelajari. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan maunya kita ini melibatkan Dia dalam segala aspek kehidupan kita setiap saat. Enggak hanya saat-saat tertentu ketika kita ada masalah, ketika kita
lagi butuh dia, tapi dalam kondisi apapun Tuhan mau kita melibatkan dia dalam segala hal. Nah, bagaimana kalau caranya ngelibatin Tuhan sih? Kalau ngelibatin Tuhan caranya harus percaya. Karena gini loh, saya nggak mungkin gini, dalam kehidupan saya pribadi misalkan ya, saya melibatkan orang yang tidak saya percayai dalam membuat keputusan. Nah, misalkan saya membuat keputusan gini, saya mau beli rumah. Saya nggak mungkin ngambil keputusan ngomongnya sama orang misalkan yang tidak saya kenal. Tukang langganan saya kan jual bakso, langganan bakso saya, menurut lu gimana sih gue mau beli rumah? Kan nggak mungkin saya melibatkan dia dalam mengambil keputusan apakah saya mau kredit rumah atau enggak. Yang pasti saya libatkan adalah apa? Suami saya, karena dia orang terdekat saya. Istilahnya seperti itu. Nah, Tuhan juga mau, karena kita tidak mengerti jalannya dia, kita melibatkan Tuhan dalam keputusan kita, itu harus apa? Kita harus percaya dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita melibatkannya dalam hidup kita. Gimana supaya kita bisa percaya kepada Tuhan? Harus ada hubungan. Kalau nggak ada hubungan kita dengan orang asing, kalau kita percaya, saya pinjam duit dong, misalkan, lu siapa ya? Gue baru kenal lu sekali datang ke sini, terus lu pinjam duit sama gue, kita bisa langsung kasih, misalkan, ini contoh. Kan enggak, karena kita nggak percaya dengan dia, kita nggak pernah menjalin hubungan. Tetapi ketika kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, dan kita menjadi percaya karena kita mengenal dia gitu loh. Nah, bagaimana caranya supaya kita memiliki hubungan dengan Tuhan? Nggak ada cara lain, harus berdoa. Kenapa saya katakan berdoa? Firman katakan kalau kita doa tuh kita masuk kamar tutup pintu. Supaya apa sih? Kenapa sih doanya harus masuk kamar tutup pintu? Anak saya pernah bertanya gitu. Karena doa itu kita perlu menjalin hubungan dengan Tuhan, jalin hubungan intim dengan Tuhan. Kalau rame beda kalau kita dalam doa seperti ini. Tapi kalau misalkan kita lagi di dalam satu kamar, terus misalkan suami saya nonton TV, saya doa, itu pasti nggak konsen. Tapi ketika kita masuk kamar, kita tutup pintu, kita bisa punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kadang-kadang kita bisa menceritakan apapun, kita bisa menangis sama Tuhan, kadang Tuhan bisa bicara dengan kita banyak hal. Itulah caranya kita hubungan dengan Tuhan, nggak bisa cara lain. Cara lain yang kedua adalah dengan apa? Baca firman. Kenapa kita harus baca firman loh? Kenapa anak saya nanya, kenapa Mi harus baca firman nih? Firmannya gitu-gitu aja, kadang kita nggak ngerti, emang bener. Saya nggak munafik kalau saya baca firman, ada yang saya mengerti, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang saya baca firman, toh Tuhan bicara, ini loh saya maksudnya, kadang-kadang saya baca ya baca aja gitu, maksudnya saya tidak mengerti apapun gitu, tapi saya membaca, membiasakan diri membaca. Tapi yang setelah saya ikut baca firman terus-menerus yang digerakkan dari gereja itu, saya mulai mengerti gitu. Mengerti apa? Mengerti isinya hatinya Tuhan. Saya mulai mengerti sebenarnya Tuhan yang saya sembah itu seperti apa sih? Bukan kata orang doang, dia hebat loh, kata orang dia bisa nyembuhin loh, kata orang. Tapi ketika saya baca firman, saya mulai mengerti loh. Apa sih yang dia inginin dari saya? Seperti apa sih Yesus ini? Janji apa sih yang dia buat untuk saya? Apa yang dia inginkan dari hidup saya? Nah, itulah yang membuat saya bisa menjalin hubungan dengan Tuhan. Saya tidak bilang saya lebih rohani, tidak. Tetapi maksud saya pun sampai saat ini masih belajar. Cuman dari pengalaman saya dengan berdoa dan baca firman, itulah hubungan saya terjalin dengan Tuhan. Dan saya menjadi percaya dengan Tuhan. Ketika saya dalam hal apapun, saya mencoba melibatkan Tuhan dalam kehidupan saya. Karena saya tahu, saya jalannya Tuhan tuh saya nggak ngerti. Otak saya terlalu kecil, nggak muat dengan rencana dia. Oleh karena itu, kita harus melakukan dua hal ini. Sebagai penutup, sebenarnya saya mau ngomong gini loh. Firman ini bukan sekedar saya bagikan, tapi firman ini juga sebenarnya menempa hidup saya sih. Maksudnya menjadi pembelajaran buat saya. Saya juga jadi mengerti seperti apa sih perasaan tante ketika tante cerita suaminya sakit, terus dia harus bagaimana sebagai istri. Karena saya kenal Om itu sudah lama. Yang saya kenal dulu Om itu orangnya ceria, banyak cerita, dia orang yang sangat pintar. Kalau ngomong sama Om itu ya kadang saya sampai kagum, dia banyak tahu gitu loh. Tapi kondisi dia sekarang, dia dalam kondisi sehat, cuman dia agak kurus, juga agak pendiam, agak berbeda seperti dulu. Nah, ketika dia sakit, tante cerita bagaimana perasaan dia sebagai seorang istri, itu saya mulai ngerasain. Karena saya juga ngalamin. Suami saya nggak ada tanda-tanda mendadak mengalami sakit di telinganya. Jadi saya ngerti gitu loh, maksudnya perasaan tante gitu, karena sakit suami saya itu dari sarafnya, bukan dari gendang telinganya. Dan itu bukan kalau menurut dokter sih
sulit untuk sembuhnya gitu loh. Tapi kami masih berusaha. Jadi saya maksudnya gini loh, firman ini ya membuat saya juga. Jadi saya gini loh, saya belajar juga dari firman yang saya sampaikan. Saya belajar juga gini, Tuhan, saya nggak tahu rencana Tuhan buat saya apa. Mungkin Tuhan punya rencana untuk saya ini begini, untuk Mila begini, untuk suami saya begini, tiap lain berbeda. Kadang rencana Tuhan yang Tuhan izinkan itu baik. Kadang-kadang rencana Tuhan bawa kita ke masa-masa yang sulit. Dan masa-masa sulit ini Tuhan ingin apa? Ingin kita tuh semakin dekat sama Tuhan, semakin cari Tuhan gitu. Nah, ketika saya bawa firman ini, saya merasa Tuhan juga mengajarkan saya gini, lu kan tahu gua nih ala lu gitu loh. Lu bisa minta sama gua loh. Lu harus cari hubungan dulu sama gua loh, lu harus melibatkan lu dalam segala keputusan yang lu buat untuk suami lu, untuk ke dokter dan sebagainya. Lu nggak bisa ambil keputusan lu sendiri. Sebagai manusia, lu wajib menjalani apa yang lu bisa, tetapi lu harus serahkan sisanya ke tangan Tuhan. Karena Tuhan mampu melakukan hal-hal yang mustahil, yang di luar pemikiran manusia. Apapun keputusan dokter, sebenarnya keputusan yang terutama adalah di tangan Tuhan. Makanya saya katakan, ini bukan suatu kebetulan saya dikasih jalan ini. Mungkin saya nyampainya tidak sebagus yang bisa kalian tangkap, tetapi inilah yang maksudnya yang bisa saya sampaikan dan saya rasakan. Demikian firman saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Saya mau katakan jalannya Tuhan tidak pernah terselami. Ada satu cerita, ada satu anak kecil, ya, dia bertemu dengan seorang ateis yang nggak percaya Tuhan. Dia ngomong sama anak kecil ini, kamu lagi ngapain? Dia lagi di pantai, dia lagi bikin lubang pasir, dia mulai keruk, dia mulai keruk, dia mulai keruk. Kemudian orang ateis ini bilang, kamu lagi ngapain? Aku mau pindahkan laut ke kolam yang saya buat. Kemudian dia bilang gini, ateis itu, nggak mungkin laut kamu bisa pindahkan. Demikian juga, kamu nggak akan pernah ngerti jalannya Tuhan. Sebab jalannya Tuhan tidak pernah terselami. Amin. Seringkali kita merasa kita jauh lebih pandai. Nggak salah. Seringkali kita rasa kita lebih hebat. Nggak salah. Tapi yang perlu kita tahu bahwa jalannya Tuhan tidak pernah terselami. Kita mau bangkit berdiri dan kita mau berdoa. Makasih Tuhan. Kami menyelesaikan Tuhan puasa hari yang ke-6 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Kami percaya berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Karena firman-Mu katakan di dalam kitab Ibrani bahwa firman itu pedang bermata dua, berbicara kepada kami, berbicara kepada hamba-Mu, dan berbicara kepada sidang jemaat-Mu. Aku percaya Tuhan tidak ada perkara yang mustahil Tuhan bagi Tuhan. Ada tangan-Mu. Semua syarat-syaratnya dikembalikan menjadi normal. Dan aku perintahkan pendengarannya akan terus semakin membaik. Kami percaya Tuhan sebab jalan-Mu tidak pernah terselami. Sama seperti Naaman ketika dia harus masuk ke sungai Yordan. Dan dia seorang panglima. Tapi dia tunduk, dia taat. Dan dia melihat kebenaran. Hasil dari ketaatan kesembuhannya Tuhan. Aku percaya biar tangan-Mu ada pada biar Tuhan. Terima kasih. Biar berkat kasih karunia anugerah-Mu Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Mulai hari ini Tuhan sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara jangan pulang, kita bisa makan bubur Manado. Nanti mungkin dipanasin sebentar
jadi bisa ada juru masak Ibu Santi. Tuhan memberkati.